Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini bertemu dengan saya Isvan Rahmat Afianto dengan NPM 1534010107. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi tersimpan pada MySQL. Oke, di sini fungsi tersimpan bisa dibilang suatu modul yang berisi kumpulan pernyataan SQL atau SQL yang ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan melakukan pengembalian hasil atau return value dan letaknya pada server. Jadi bisa dibilang fungsi tersimpan ini tugasnya hampir sama dengan stored procedure. Cuman bedanya di sini fungsi tersimpan memberikan return value dan sama-sama letaknya ada pada server. Nah, kita akan tinjau lebih jauh tentang fungsi tersimpan. Perbedaan fungsi tersimpan dan prosedur tersimpan itu apa sih? Salah satunya yaitu prosedur tersimpan tidak membalikan nilai. Sebaliknya, itu dipanggil dengan pernyataan panggilan untuk melakukan operasi seperti mengubah tabel atau memproses catatan yang diambil. Nah, yang kedua, fungsi dipanggil dalam ekspresi dan mengembalikan nilai tunggal langsung ke pemanggil untuk digunakan dalam ekspresi. Dan yang terakhir, Anda tidak bisa menjalankan fungsi dengan pernyataan panggilan. Anda juga tidak bisa menjalankan prosedur dalam ekspresi. Bisa dibilang fungsi tersimpan kerjanya hampir sama dengan prosedur tersimpan. Seperti yang disinggung di awal, prosedur tersimpan tidak dapat memberikan nilai return value, sedangkan pada fungsi tersimpan bisa. Dan untuk pemanggilannya kan stored prosedur atau prosedur tersimpan dipanggil dengan call atau panggilan tadi, sedangkan fungsi tersimpan dipanggil dengan langsung menyatakan perintah SQL. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut di contoh-contoh yang diberikan di depan. Kita lanjut ke sintaks dasar fungsi tersimpan. Berikut sintaks dasar dari fungsi tersimpan, hampir sama dengan stored procedure atau prosedur tersimpan. Yaitu pertama diawali dengan limiter dan /2. Untuk selanjutnya yaitu create function dan diikuti dengan nama fungsi. Lalu yang berbeda di sini di bawah ada returns tipe data length. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengeset nilai balikan atau nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersimpan. Lalu disebutkan pula tipe data yang ingin dikembalikan itu apa, bisa varchar atau integer atau dan lain-lain. Lalu parameternya diikuti dengan length, yaitu jumlah data atau jumlah dari tipe data yang ingin dikembalikan. Untuk selanjutnya ada perintah deterministik, lalu dimulai dengan begin, lalu menjelaskan isi fungsi, lalu ditutup dengan n/2 kali, jangan lupa juga, lalu diikuti dengan delimiter. Isi fungsi nanti dapat Anda isi dengan pernyataan SQL. Nah, sebenarnya sintaks dasarnya tidak jauh berbeda juga ya, seperti yang ada di prosedur tersimpan atau stored procedure. Nah, apabila Anda ingin tahu lebih dalam tentang stored procedure juga dapat Anda cek di video sebelumnya pada playlist stored procedure pada MySQL. Anda dijelaskan lebih banyak tentang stored procedure. Dengan demikian Anda akan mengetahui perbedaan lebih mendalam antara stored procedure dengan fungsi tersimpan. Untuk selanjutnya, source code dari contoh yang akan dipakai nanti dapat Anda cek di GitHub saya seperti yang tertera pada URL. Nanti juga akan saya cantumkan juga di deskripsi. Dapat Anda unduh dan Anda praktekkan pada tools SQL Anda. Oke, pada kali ini saya menggunakan tool PHPMyAdmin atau PHPMyAdmin dan SAM juga tentunya. Untuk dapat menggunakan PHPMyAdmin otomatis juga menggunakan SAM. Oke, di sini saya sudah masuk di PHPMyAdmin. Di sini akan saya coba langsung implementasikan dari contoh yang pertama. Di sini saya mempunyai 6 buah contoh dari penggunaan fungsi tersimpan. Yang pertama, Anda masuk dulu ke menu SQL. Nah, biar tidak memakan waktu, saya
buka sebelumnya file SQL saya masuk di text editor. Nah, ini saya coba copy. Nah, oke, coba saya besarkan. Nah, kita coba bahas satu contoh di sini, delimiter seperti perintah yang tertera di sintaks dasar tadi. Diawali dengan delimiter, lalu create function dengan diikuti dengan nama fungsi, lalu parameternya diisi dengan angka hari yang bertipe small integer. Nah, di sini saya membuat contoh function pertama dengan nama contoh 1. Lalu saya ingin memberikan nilai kembalian atau return value bertipe varchar dan jumlah dari tipe datanya 10. Lalu diikuti dengan perintah deterministik. Nah, di sini diawali dengan kata atau perintah bikin. Nah, di sini saya deklarasi dulu hari bertipe varchar berjumlah 10 juga untuk lengthnya. Lalu di sini saya ingin mengeksekusi melalui branching dulu, yang dimana pada fungsi ini digunakan untuk menentukan nama hari. Diketahui dari parameter yang dimana nanti akan dimasukkan oleh user. Nah, di sini kan if angka hari 1, apabila harinya bernilai 1, maka hari akan bernilai Senin. Nah, di sini saya menggunakan set yang dimana perintah SQL tersebut digunakan untuk mengisi value pada variabel. Nah, di sini kan variabelnya hari diisi dengan Senin. Nah, begitupun juga seterusnya sampai else if terakhir bernilai 7. Nah, apabila angka hari atau hari yang dimasukkan user lebih dari 7, maka hari akan bernilai hari salah. Nah, begitupun ditutup dengan if, dan hasil dari variabel ini tadi dikembalikan menggunakan perintah return. Selanjutnya memanggil dari variabel hari. Oke, di sini branching yang digunakan kata kunci atau sintaksnya menggunakan sintaks yang ada pada SQL karena kita berjalannya di SQL. Nah, selanjutnya kita klik go. Nah, di sini telah tertera bahwa function telah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya kita coba cek dulu Nah, di sini telah terbuat function. Nah, ini contoh 1 berarti sudah terbuat. Kita coba cek. Nah, perlu diketahui untuk cara pemanggilannya sedikit berbeda dengan store prosedur. Kita langsung menggunakan perintah select untuk memanggil fungsi. Hampir sama seperti fungsi yang ada pada MySQL pada umumnya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memanggil function contoh 1 dengan parameter 2, yang dimana saya ingin tahu angka 2 ini harinya hari apa sih. Nah, kita coba eksekusi menggunakan klik go. Nah, di sini tertera bahwa ternyata 2 itu hari Selasa. Oke. Seperti yang saya singgung tadi, untuk branching nilai awal yang dimasukkan yaitu 1, dan nilai terakhir atau nilai paling akhir yang dimasukkan yaitu 7. Apabila inputan yang dimasukkan oleh user lebih dari 7, maka dia akan bernilai hari salah. Nah, kita akan coba panggil kembali tapi value-nya yang lain. Oke, select contoh 1 seperti yang tadi. Ini nama functionnya. Lalu parameter saya coba masukkan 10 karena lebih dari
7. Selanjutnya dieksekusi menggunakan tombol go. Nah, di sini tertera bahwa hari salah. Nah, dengan demikian contoh yang kita buat tadi, yaitu function tersimpan atau fungsi tersimpan telah terbuat. Oke, kita coba lagi membuat function pada contoh yang kedua. Coba saya besarkan. Nah, oke. Di sini saya membuat contoh kedua lagi, yang dimana digunakan untuk mengetahui nama bulan, yang value-nya akan didapat dari inputan user, tergantung dari user memasukkan inputan dari parameter. Oke, tidak jauh berbeda seperti yang tadi, yaitu Anda memasukkan delimiter dulu, create function, contoh 2, nama functionnya, lalu angka bulan, parameter yang digunakan untuk penentuan branching yang di bawah. Selanjutnya returns, kata kunci digunakan untuk pengembalian. Anda ingin membalikan bertipe apa dan lengthnya berapa, lalu diikuti dengan kata kunci deterministik. Selanjutnya diikuti dengan begin. Sama seperti yang tadi, saya mendeklarasikan variabel bulan bertipe varchar mempunyai panjang karakter 20. Selanjutnya di tes di bawah menggunakan branching, yaitu apabila angka bulan ini masukkannya dari parameter ya. Apabila angka bulan bernilai 1, maka variabel bulan akan bernilai Januari, dan begitu pun sampai 12. Karena bulan bernilai dari 1 sampai 12 atau Januari sampai Desember, maka apabila angka bulan bernilai lebih dari 13, maka akan bervalue bulan salah. Lalu if ditutup dan akan mengembalikan variabel bulan. Lalu ditutup menggunakan perintah n. Jangan lupa dolar karena di delimiter awal menggunakan dolar, lalu ditutup dengan pernyataan delimiter. Selanjutnya eksekusi menggunakan button go. Nah, di sini sudah terbuat. Kita cek kembali, kita refresh. Nah, kita cek di function. Nah, contoh 2 ternyata sudah terbuat. Kita coba panggil yang contoh 2 menggunakan perintah select. Contoh. Nah, parameternya kita coba masukkan angka 5 karena kita ingin mengetahui 5 itu bulan apa. Oke, kita eksekusi. Nah, ternyata 5 itu bulan Mei, sesuai seperti yang ingin ditampilkan pada branching tadi. Kalau 1 kan Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April, dan 5 Mei. Nah, dengan demikian function telah diuji juga dan ternyata berhasil. Nah, kita coba langsung pada contoh ketiga. Oke, nah di contoh ketiga ini kita membuat dengan studi kasus yang hampir sama seperti yang tadi. Kita akan mengetahui nama bulan berdasarkan dari angka bulan yang diinputkan user. Nah, perbedaannya kita kali ini kita akan mencoba menggunakan fungsi yang lain, yang dimana digunakan untuk memanggil parameter dari fungsi contoh ketiga. Oke, kita coba eksekusi dulu menggunakan go. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek di function. Nah, contoh ketiga sudah terbuat. Kita coba panggil. Cuman bedanya di sini kita memanggilnya pakai fungsi yang lain sebagai parameter.
Nah, oke, kita akan lanjut ke contoh keempat, yang dimana digunakan untuk mengetahui nama hari. Namun bedanya kali ini kita akan coba menggunakan fungsi yang lain, yang digunakan untuk parameter untuk pemanggilan fungsi. Nah, di sini fungsinya sudah tersedia. Kita akan coba klik Go untuk eksekusi fungsi. Nah, fungsi itu sudah tersedia. Kita cek di function. Nah, contoh keempat sudah ada function dengan nama contoh keempat. Selanjutnya kita coba panggil. Nah, sekarang kita coba panggil hari menggunakan kata kunci D atau menggunakan fungsi D, yang dimana dalamnya penilai now. Now ini dipanggil langsung dari server. Oke, kita coba Go. Nah, kebetulan pada server saya hari ini bernilai hari Minggu, jadi yang dipanggil menggunakan fungsi D, yang dimana digunakan untuk mengambil hari pada timestamp tertentu. Nah, sedangkan now ini digunakan untuk mengambil waktu sekarang pada server. Nah, di sini bernilai Minggu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba pindah ke contoh yang kelima. Di contoh yang kelima ini, skenario yang telah dibuat yaitu kita akan mengetahui nama hari, yang dimana kita akan mengambil dari parameter fungsi yang diberikan oleh user, yang dimana akan dipanggil menggunakan function dayname, yang dimana function dayname digunakan untuk mengetahui nama hari yang diambil pada server. Nah, di sini saya membuat dengan function bernama contoh 5, lalu berparameter eng hari. Oke, kurang lebih sama ya sintaksnya seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Kita coba langsung eksekusi. Nah, di sini sudah berhasil. Kita cek apakah contoh 5 sudah tereksekusi apa belum. Nah, ternyata ini sudah contoh 5. Kita coba langsung contoh yang ke-6. Oke, sekarang kita coba akan langsung masuk ke contoh fungsinya ke-6, yang mana digunakan untuk mengetahui nama bulan yang diambil dari parameter function month pada MySQL. Nah, di sini kan sudah ya, kurang lebih sama sintaksnya seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Kita coba langsung eksekusi. Nah, kita cek function yang contoh yang ke-6. Oke, di sini sudah terbuat. Kita coba langsung eksekusi. Oke, di sini kita akan coba langsung mengeksekusi dari contoh 6. Di sini perintah select digunakan untuk memilih function bernama contoh 6. Lalu month di sini digunakan untuk mengetahui bulan. Nah, di sini akan coba saya menampilkan bulan yang ke-13. Kita ngecek apakah ada atau tidaknya. Nah, kita klik Go, kita eksekusi. Nah, ternyata di sini ada bulan salah. Nah, dengan demikian sesuai dengan query yang ada pada function di contoh 6, karena tidak ada bulan yang ke-13. Nah, dengan demikian diakhiri sudah pada fungsi tersimpan yang ada pada MySQL. Seperti yang ketahui, fungsi tersimpan sedikit berbeda dengan stored procedure, yang dimana fungsi tersimpan dapat memberikan nilai balik, dan untuk pemanggilannya kita tidak memakai perintah call, yaitu hanya menggunakan perintah select. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk source code dapat diunduh pada GitHub.
yang akan saya taruh pada kolom deskripsi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.